Yo, halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Fris Anime. Biasanya kan kita selalu menonton anime tanpa menambah pengetahuan kita. Jadi seperti waktu yang kita pakai itu tersia-sia. Nah, kali ini Mimin ingin memberikan kalian rekomendasi 5 anime yang bisa menambah pengetahuan kalian. Jadi waktu yang kalian pakai untuk nonton anime bukan hanya untuk malas-malasan, tapi sekalian bisa menambah pengetahuan juga. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke list nomor 5. Nomor 5, Yuru Camp. Jika kalian masih belum tahu caranya berkemah, ataupun kalian sudah suka berkemah, namun ingin menambah pengetahuan tentang berkemah lebih dalam, maka anime Yuru Camp Mimin rekomendasikan buat kalian. Sinopsisnya begini. Seorang gadis bernama Rinshima menghabiskan hari liburnya dengan berkemah sendirian di kaki Gunung Fuji. Semua hal dari mendirikan tenda hingga mengumpulkan kayu bakar, ia melakukan semuanya sendiri dan tidak berencana meninggalkan dunia kecilnya yang sunyi. Namun pada saat malam hari, ia dikejutkan oleh seorang cewek bernama Nadeshiko yang tiba-tiba menakutinya dan meminta pertolongan kepadanya. Nadeshiko pun menjelaskan bahwa ia berencana untuk melihat Gunung Fuji, namun tertidur di tengah perjalanannya. Meskipun perkenalan mereka tergesa-gesa, kedua gadis tersebut tetap menikmati malam yang dingin dengan penuh kebahagiaan. Dimulai dari makan ramen dan bercerita satu sama lain, sementara api unggun membuat mereka tetap hangat. Dan bahkan setelah Nadeshiko dijemput, kedua gadis itu diam-diam memikirkan kemungkinan berkemah bersama lagi. Di anime ini, bukan hanya Gunung Fuji yang akan menjadi tempat wisatanya, masih banyak yang lain. Jadi jika kalian ingin belajar tentang berkemah ataupun sekadar hanya untuk melihat pemandangan anime yang indah, Mimin sangat rekomendasikan anime ini ya. Info tambahan, anime ini bisa kalian tonton di YouTube, lebih tepatnya di channel Aniwan Asia, dan tentu saja sudah bersubtitle bahasa Indonesia. Nomor 4, Shirobako. Kali ini kita akan ke anime yang akan mengajarkan kita betapa ribetnya proses pembuatan suatu anime. Sinopsisnya begini. Ketika SMA, kelima sahabat yaitu Aoi, Emma, Midori, Shizuka, dan Misa menemukan kecintaan pada semua hal tentang anime dan membentuk sebuah klub animasi. Setelah membuat anime pertama mereka bersama-sama, mereka menampilkannya di festival budaya. Kelima sahabat itu pun berjanji, di masa depan mereka akan mengejar karir di industri tersebut, dengan tujuan agar suatu hari mereka bisa bekerja sama lagi dan membuat anime mereka sendiri lagi. 2,5 tahun pun berlalu. Aoi dan Emma berhasil mendapatkan pekerjaan di Musashino Animation, sebuah perusahaan produksi anime yang terkenal. Namun sahabatnya yang lain merasa sulit untuk mendapatkan pekerjaan impian mereka. Dimulai dari Shizuka yang merasakan beratnya tidak diakui sebagai pengisi suara yang mumpuni, Misa memiliki karir yang aman namun tidak memuaskan karena harus merancang model 3D untuk sebuah perusahaan mobil, dan Midori adalah seorang mahasiswa yang mengejar mimpinya sebagai penulis cerita. Namun kelima gadis ini akan belajar bahwa jalan menuju kesuksesan adalah hal yang sulit, tetapi mimpi tersebut masih bisa diraih melalui ketekunan dan kerja keras. Di anime ini kalian akan banyak belajar bagaimana ribetnya proses pembuatan suatu anime. Dimulai dari deadline, perilisan anime, perencanaan anime apa yang akan dirilis, kerjasama dengan penulis, dan lain sebagainya. Info tambahan, anime ini bisa kalian tonton di aplikasi Beastation. Mimin kebetulan menemukan akun yang membagikan anime Shirobako secara lengkap dan pastinya bersubtitle bahasa Indonesia. Nomor 3, New Game. Kalau anime tadi membahas tentang bagaimana cara membuat anime kali ini akan membahas tentang bagaimana caranya membuat sebuah game. Sinopsisnya begini. Sejak kecil, seorang cewek bernama Aoba Suzukaze sangat menyukai game bernama Fire Story, terutama dalam hal desain karakternya. Ketika dia lulus SMA, dia melamar pekerjaan di Eagle Jump, sebuah perusahaan yang membuat video game favoritnya. Di hari pertamanya bekerja, dia sangat senang mengetahui bahwa dia akan mengerjakan lanjutan seri game kesukaannya, yaitu Fire Story 3. Dan terlebih lagi dia di bawah Koyagami, seorang desainer karakter utama game tersebut. Di perusahaan Eagle Jump terdapat orang-orang yang keren, dimulai dari Yunijima, seseorang yang keahliannya mendesain monster.
Hifumi Takimoto merupakan seorang cewek pemalu dan lebih suka berkomunikasi melalui pesan. Dan Hajime Shinoda seorang anggota tim animasi dengan koleksi figurnya yang keren. Serta beberapa orang unik lainnya yang akan kalian temui saat menonton animenya. Cerita New Game mengikuti Aoba dan yang lainnya dalam pertualangan mereka melalui pasang surut pembuatan suatu game. Mulai dari membuat desain karakter yang sempurna hingga memperbaiki semua kesalahan dalam proses pembuatannya. Sebagai info tambahan, anime ini bisa kalian tonton di channel YouTube Muse Indonesia. Di sini kalian bisa tonton secara lengkap, bahkan sampai season keduanya pun juga tersedia. Dan yang pasti sudah subtitle bahasa Indonesia. Nomor 2, Tsurune Kazemai Koko Kyudobu. Kita sekarang ke anime sport yang jarang kita lihat di Indonesia, yaitu memanah. Meskipun jarang kita lihat, tapi setelah menonton anime ini, kalian pasti auto pingin memanah. Sinopsisnya begini. Tsurune adalah suara yang dibuat oleh tali busur saat anak panah dilepaskan, dan suara yang menginspirasi Minato Narumiya untuk mempelajari Kyudo, sebuah seni bela diri Jepang modern yang berfokus pada memanah. Namun sebuah insiden terjadi di turnamen terakhirnya pada saat SMP, yang menyebabkan ia berhenti olahraga memanah. Meskipun sempat berhenti, berkat pertemuan dengan pemanah misterius dan dukungan dari teman masa kecilnya, serta rekan satu tim barunya, Minato sekali lagi mencoba memanah pada saat masuk SMA. Dengan tujuan yaitu untuk memenangkan turnamen memanah. Intinya di anime ini kita akan mempelajari bagaimana cara memanah dengan benar. Info tambahan, anime ini bisa kalian nonton di Beastation secara gratis, tanpa harus premium, dan tentunya sudah bersubtitle bahasa Indonesia. Nomor 1, The Case Files of Jewerelie. Kita sekarang ke materi pelajaran yang agak sulit, tapi tetap seru, karena jarang bahkan mungkin tidak ada anime yang membahas pelajaran ini, makanya seru buat ditonton. Pelajarannya yaitu adalah tentang sebuah permata. Bagaimana hipnosisnya? Ini dia. Memiliki pengetahuan mendalam tentang permata, seorang cowok muda dan tampan bernama Richard Ranasinha de Valvian adalah seorang penilai permata dari Inggris. Dan juga Richard memiliki sebuah toko permata kecil di Jepang. Pada suatu malam, Seiji Nakata, seorang mahasiswa yang baik hati, menyelamatkan Richard dari pemabuk yang mengganggunya. Setelah mengetahui identitas Richard, Seiji meminta Richard untuk menilai cincin safir merah muda yang ditinggalkan oleh mendiang neneknya. Dan tak lama setelah itu, atas permintaan Richard, Seiji menjadi pekerja paruh waktu di toko Richard. Anime ini akan menceritakan keseharian Richard dan Seiji dalam menyelesaikan berbagai permintaan terkait permata, dari beragam klien yang berbeda dan dengan latar belakang yang berbeda. Anime ini akan menambah pengetahuan kalian tentang sebuah permata, mulai dari mana asalnya permata tersebut, bagaimana proses pembuatannya, kelangkaannya, serta hal yang sangat menarik lainnya yang akan kalian ketahui saat menonton animenya. Info tambahan, anime ini bisa kalian tonton di Beastation, tapi di kolom pencarian kalian harus mencari dengan kata kunci kasus pedagang berlian Richard. Anime ini memang premium, tapi ada satu akun yang membagikan videonya tanpa harus premium, dan pastinya sudah bersubtitle bahasa Indonesia. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis. Mimin harap anime yang Mimin rekomendasikan bisa membuat kalian lebih berpengetahuan, sehingga kalian tidak akan dicap sebagai wibu bodoh, melainkan sebagai wibu yang cerdas. Oke, sampai sini dulu video dari Mimin. Jika kalian suka, jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.